kepala sekolah, dan pengawas. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu adalah sekolah sasaran di tahun 2025. Makanya kami dari BGTK sudah melakukan sosialisasi baik kepada ke dinas waktu di saat rapor maupun kepada Bapak Ibu kepala sekolah saat kita mensosialisasikan bagaimana cara menyusun RAP. Jadi kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena memang ada beberapa sekolah yang menyatakan belum tahu informasi ini. Nah, saya juga tidak tahu ya di mana putusnya, karena ini surat juga sudah kami bagi kepada dinas. Kemudian kita sudah sosialisasi juga. Apakah mungkin di saat kegiatan Zoom ada yang mendua, bertiga, empat gitu ya Bu ya. Jadi buka layar satu, handphonenya juga nyala, sama-sama Zoom. Jadi di saat inilah kami ingin menyamakan persepsi kita semua bahwa Bapak Ibu adalah sekolah sasaran yang akan mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam di tahun 2025. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ikut di tahun ini, di tahun 2026 nanti sasaran kita sudah berbeda, berarti bukan sekolah Bapak Ibu. Makanya kami meminta Bapak Ibu untuk bisa mengikuti. Untuk teman-teman yang menerima dana Boskin, itu wajib hukumnya untuk ikut, karena memang di aturan Boskinnya uang yang digunakan Boskin itu untuk PM dan coding ya. Nah, untuk sekolah yang berada yang bukan menerima Boskin, yang dilibatkan adalah sekolah yang jumlah siswanya di tahun kemarin ya Bapak Ibu ya, bukan tahun ajaran ini. Di tahun ajaran kemarin itu jumlah siswanya 400 ke atas. Nah, makanya Bapak Ibu menjadi sekolah sasaran. Nah, inilah dasar kita Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu terpilih sebagai sekolah sasaran ya. Nah, adapun tujuan pelatihan ini Bapak Ibu, kita ingin membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ibu Amrinawati nanti jangan dicoret-coret ya Ibu ya. Nanti dicoret-coret, maaf ya Bu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan Permendikbud nomor 13 terkait dengan struktur kurikulum, di situ kan sudah dibunyikan ya Bapak Ibu sudah bisa menggunakan pembelajaran mendalam, supaya nanti Bapak Ibu tidak lari kemana-mana dalam mengimplementasikan, maka Bapak Ibu menjadi pilot project di tahun 2025. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat ketika kita menjalankan kurikulum nasional sebelumnya ya, waktu masih P5-nya masih ada, kan Bapak Ibu semuanya tidak dilatih, hanya sekolah penggerak saja yang didampingi oleh fasilitator. Nah, Bapak Ibu yang lain itu kan belajarnya melalui PMM. Waktu dulu kan masih PMN ya Bapak Ibu ya, kalau sekarang kan ruang pendidikan namanya. Nah, saat teman-teman mengimplementasikan P5 itu di kelas atau di sekolah, itu banyak terjadi miskonsepsi. Kadang lebih difokuskan hanya pada perayaannya saja, bahwa teman-teman di sekolah mendampingi anak tidak melihat rohnya dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Indikatornya bahwa si anak itu sudah berkembang sesuai harapan atau belum berkembang, itu belum nampak. Sehingga nanti yang terjadi adalah teman-teman di sekolah banyak yang ketika P5-nya itu misalnya masak-masak ya, padahal niatnya adalah ingin memperkenalkan masakan khas kita supaya menimbulkan rasa cinta tanah air, rasa kebinekaan dan lain-lain. Tetapi yang ditonjolkan adalah masak-masaknya, sehingga anak-anak semuanya memasak, bahkan gurunya lebih heboh lagi dalam memasak. Dan begitu juga ketika panen karya, yang ditonjolkan apa? Misalnya pameran tentang fashion show tentang baju-baju adat. Nah, padahal kan tidak itu yang kita inginkan. Ketika anak-anak itu belajar tentang keragaman, mereka bisa melihat filosofi dari masing-masing baju adat tersebut. Itu misalnya dibuatkan dalam bentuk portofolio. Nah, portofolio itulah nanti yang mereka presentasikan, yang mereka sampaikan kepada pengunjung, bahwa ini loh yang kami lakukan selama melakukan proyek. Jadi mereka nanti bisa berkomunikasi dengan pengunjung, mereka bisa berkolaborasi dalam menata standnya masing-masing, mereka bisa menceritakan apa itu baju-baju adat tersebut, kemudian filosofi dari
atribut yang dipakai oleh baju adat itu apa? Sebetulnya itu Bapak Ibu. Nah, inilah karena mungkin karena Bapak Ibu belajarnya ya secara mandiri atau secara di kombelnya dengan menggunakan PMM misalnya yang ada di pelatihan mandiri. Nah, untuk itulah Bapak Ibu karena kita akan sesuai dengan arahan dari Pak Menteri bahwa salah satu pendekatan yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum baru, jadi jangan pula Bapak Ibu sampaikan bahwa tukar menteri tukar kurikulum. Tidak ya Bapak Ibu ya, jadi kurikulum tetap kurikulum nasional, tetapi kita menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Kenapa Bapak Ibu perlu belajar tentang pelatihan mendalam? Nanti akan dikupas tuntas dengan fasilitator masing-masing. Bahwa di dalam pembelajaran itu intinya kita memuliakan. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang merasa takut untuk bertanya, takut untuk berpendapat, tidak aware atau tidak peduli dengan isi kelas gitu ya, sibuk dengan dunia sendiri. Nah, inilah nanti Bapak Ibu akan disampaikan oleh teman-teman fasilitator hebat kita. Kemudian apa sih maknanya dia belajar itu gitu ya. Kalau Bapak Ibu ambil misalnya kemarin di kelas saya terkait dengan konsep keliling. Keliling itu kan kalau dari secara rumus dua kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, untuk mengkontekskan pembelajaran mendalam tentu ada 3 pengalaman belajar yang akan kita berikan kepada anak. Yang pertama adalah memahami, kemudian mengaplikasikan, kemudian yang terakhir merefleksi. Nah, ketika anak-anak ingin kita tanamkan konsep keliling itu adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, kita harus masukkan apa sih gunanya saya belajar ini gitu ya. Nah, mungkin saja Bapak Ibu mencontohkan, kita coba bawa anak-anak ke lapangan, lalu mereka akan menghitung panjang keliling dari lapangan tersebut dengan mengukur pakai ukuran tidak baku, misalnya pakai jengkal, pakai kaki, pakai langkah dan lain-lain. Nah, setelah mereka lakukan, tanyakan perasaan mereka, apa yang mereka rasakan ketika mereka harus menghitung keliling dari lapangan tersebut. Lalu nanti dipancing lagi, kalau seandainya kita punya tanah atau orang tua kita punya tanah dengan luas sekian hektar ya, kan Bapak Ibu ini banyak yang punya sawit ya, misalnya sampai misalnya 10 hektar, kalau ingin dipagari dengan misalnya anggaplah dengan bambu atau apapun itu, kira-kira bagaimana menghitungnya supaya bisa memudahkan. Nah, barulah kita masukkan bahwa tadi ketika anak ibu berkeliling melihat lingkaran lapangan, bahwa ada 2 sisi yang sama panjang dan ada lagi 2 lagi yang sisi yang panjang. Nah, kita ingatkan lagi bahwa itu adalah panjang dan lebar. Nah, barulah berapa buah panjangnya yang sama panjang ada 2, lalu yang 2 lagi 2, berarti 2 panjang tambah 2 lebar, berarti 2 kali panjang 2. Nah, inilah kita masukkan ke dalam rumus, sehingga nanti ketika mereka mengaplikasikannya, nanti ketika misalnya ada anggaplah misalnya dia ingin membagari rumah tanaman di rumahnya atau apapun itu, dia sudah tahu bahwa untuk mempermudah mencari keliling itu adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Jadi tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu mengajarkan bahwa keliling itu adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Lalu apa sih saya gunanya belajar ini? Nah, inilah Bapak Ibu. Lalu nanti ketika merefleksikan, kita diajak anak untuk menilai apa yang sudah dia pahami, kemudian apa yang perlu dia kuatkan, siapa yang akan membantunya, lalu apa, atau bisa saja dia menilai karya yang dibuat oleh masing-masing temannya gitu ya. Nah, ini yang kami harapkan nanti Bapak Ibu, terutama teman-teman pengajar, kalau yang di angkatan sebelumnya Bapak Ibu LK-nya lumayan banyak, dan kemarin kita sudah diskusi dan webinar dengan pusat bahwa di masing-masing LK di LMS Bapak Ibu nanti akan dikurangi, jadi lebih sedikit dibandingkan angkatan sebelumnya gitu ya. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu, kompetensi Bapak Ibu dalam terkait pemahaman tentang pembelajaran mendalam ini akan semakin baik gitu ya. Nah, kita lanjut saja pengertian. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bendahara sudah kami ajak untuk menyusun RAB latihan Bapak Ibu ya.
Dan kalau dilihat Bu, kok mahal kali gitu ya pelatihannya. Bapak Ibu, pelatihan ini dilaksanakan selama, kalau untuk guru 212 jam. Kalau untuk kepala sekolah itu 205 jam. Artinya Bapak Ibu, dalam 3 bulan ini Bapak Ibu pelatihan, itu biayanya dalam rentang 1,2 kalau tidak salah saya, sampai ke 1,8, tergantung berapa jumlah lokusnya ya, saya lupa berapa besaran pastinya. Jadi kalau semakin banyak anggota di dalam lokus itu, tentu semakin sedikit Bapak Ibu sekolah mengeluarkan biaya. Nah, untuk peserta SD itu ada 2 orang, satu guru kelas bawah dan satu guru kelas atas. Mohon diingatkan ke kepala sekolah tidak mengirimkan guru mata pelajaran ya, kalau di SD ya, kalau di SD. Ingat ya Bu ya, ini di SD bukan di SMP, SMA, SMK. Jadi ini bagi Bapak Ibu yang telinganya sedang mendua ya, bisa kayak saya juga bisa biasanya gitu. Di sini Zoom gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sedang mendua, tolong diingat bahwa yang diundang itu atau yang dikirimkan itu untuk SD, guru kelas bawah dan guru kelas atas. Jadi jangan guru mata pelajaran, karena nanti kita akan membahas betul-betul nanti di perencanaan pembelajarannya kita menyesuaikan dengan CP di mapel yang dipegang oleh guru kelas gitu ya. Lalu untuk guru TK boleh dengan TKA atau TKB dan itu juga 2 orang. Lalu teman-teman dari SMA dan SMP perwakilannya adalah satu orang guru MIPA, jadi boleh guru IPA atau guru matematika, 1 orang guru IPS dan 1 orang guru humaniora. Humaniora ini Bapak Ibu bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, olahraga. Jadi humaniora dan terapan ya, atau TIK. Tapi kalau TIK biasanya kan sudah ikut coding, maka tidak boleh lagi ikut. Jadi Bapak Ibu kalau sudah terpilih di coding, Bapak Ibu tidak bisa ikut di kegiatan PM karena waktunya bersamaan gitu ya. Nah, kemudian guru MIPA, tadi kan ada MIPA ya. Jadi jangan pula nanti yang dikirim 1 guru matematika, 1 guru IPA. Enggak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 1 orang dari MIPA, boleh IPA atau IPS, IPA atau matematika, 1 itu guru IPS dan 1 lagi humaniora. Jadi jangan dua-duanya, misalnya 1 guru bahasa Inggris, 1 guru bahasa Indonesia, IPS-nya tidak ada. Nah, tidak seperti itu. Jadi humaniora silakan pilih dan tidak mengirimkan guru BK. Jadi kalau ada guru BK nanti kami akan kembalikan ya, karena memang tidak sesuai, karena guru BK juga ada pelatihannya ya. Jadi guru BK untuk SMP, SMA, SMK itu tidak diperbenarkan untuk ikut kegiatan PM ini gitu ya. Nah, kemudian untuk khusus untuk SMK itu ada 2 orang guru dan satu orang itu di bagian produktif ya, produktif atau keahlian. Jadi bukan bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin ketika fasilitatornya itu diundang, ternyata yang keahlian itu dikirimkan dulu bahasa Inggris. Padahal kemarin itu di kurikulum kurikulum yang awal-awal kita menggunakan kurikulum Merdeka itu bahasa Inggris itu dimasukkan keahlian karena kekurangan jam mengajar. Nah, jadi yang keahlian yang dimasuk di sini atau produktif ini yang dimasukkan adalah yang betul-betul dari mapel yang keahlian ya, seperti misalnya teknik mesin, otomotif ya, atau misalnya tata boga ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian 1 orang dari keproduktif, 2 orang boleh dari unsur matematika atau IPA, dan 1 lagi IPS. Jadi jangan matematika duanya atau IPA dan matematika, tapi salah satu. Atau misalnya matematika dengan bahasa Indonesia, atau misalnya IPA dengan IPS ya. IPS itu kan macam ya, ada geografi, ekonomi dan sejarah. Jadi itu ya Bapak Ibu terkait dengan kepesertaannya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu sudah dikelompokkan sesuai dengan lokusnya masing-masing. Dan jangan tanya ke kami ya Bapak Ibu ya, Bu kenapa saya masuk ke lokus SMK 1 Mandau misalnya ya, kenapa tidak di sini. Nah, ini yang menentukan adalah penjak masing-masing. Jadi kalau dari jenjang SD, TK dan SMP dan PKBM itu penjak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Sedangkan SLB, kemudian SMA dan SMK itu ditentukan oleh Dinas Provinsi. Nah, karena memang
teman-teman di daerah khusus untuk SMK dan SMA serta SLB dan TK jumlahnya tidak banyak. Jadi kalau kita buka lokus 1 misalnya khusus untuk SMK, maka teman-teman seluruh, misalnya contohlah di Indragiri Hilir, Bengkalis lah ya, Bengkalis. Misalnya kalau kita buka satu saja di di Mandau misalnya, tentu teman-teman dari Rupat akan kesulitan untuk mengikuti kegiatan di daerah. Nah makanya Bapak Ibu ada untuk jenjang SMP dan SMA serta SMK itu akan kemungkinan bergabung kalau jumlah SMK dan SMA-nya sedikit. Jadi kita gabungkan dengan SMP. Tapi untuk fasilitatornya Bapak Ibu, ketika di dalam lokus itu ada jenjang SMP dan SMA dan SMK, tiga pengajarnya kami ambil dari ketiga jenjang tersebut. Jadi jangan khawatir. Lalu teman-teman dari SLB itu akan kami gabungkan dengan SD, termasuk juga teman-teman dari PKBM karena jumlahnya tidak banyak, ya. Nah, Bapak Ibu pun sudah dikelompokkan sesuai dengan lokasi. Ya, kelompok ini itu memang bukan wewenang kami Bapak Ibu. Kami serahkan 100% kepada semua pojok kita. Nanti ya Ibu Novia, saya selesaikan dulu baru raise hand ya. Oke, makasih Ibu. Nah, ini terkait dengan penentuan lokus. Bapak Ibu silakan catat nanti dulu apa yang mau ditanyakan. Ketika sesi pertanyaan saya buka, nanti silakan menjawab pertanyaan ya. Ini terkait dengan kegiatan. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan ini kita akan gunakan alur. Ini dulu. Saya lihatkan dulu capaian yang ingin kita capai. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu ketika ikut pelatihan nanti, kalau untuk guru ada 7 capaian pembelajarnya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menerapkan pola pikir bertumbuh saat melaksanakan pembelajaran mendalam. Kemudian bagaimana konsep dan terkaitkan kerangka belajar dengan prinsip dan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Kemudian Bapak Ibu nanti akan menganalisis prinsip dan pengalaman belajar itu melalui video yang akan ada di LMS dan modul ajar yang sudah ada di dalam LMS ya. Lalu nanti setelah kita menganalisis, Bapak Ibu akan diajar bersama-sama membuat atau merancang asesmen yang sesuai dengan PM. Ini nanti akan didampingi oleh teman-teman fasilitator atau pengajar. Lalu berikutnya Bapak Ibu akan bersama-sama berlatih bagaimana cara menyusun rencana pembelajaran PM ya, karena kalau di perencanaan PM itu ada 4 komponen. Yang pertama itu adalah identifikasi profil pelajar Pancasila mana yang akan kita terapkan saat pembelajaran itu. Kemudian yang kedua adalah desain pelajaran, di situ ada praktek pedagogik, metode, strategi, pendekatan apa yang kita pakai. Kemudian nanti yang ketiga itu adalah pengalaman belajar, bagaimana Bapak Ibu memahamkan anak terkait dengan konsep, pengetahuan aplikatif, kemudian bagaimana anak bisa mengaplikasikan pembelajaran mereka, dan yang terakhir adalah bagaimana nanti anak bisa merefleksikan. Ini contohnya nih Bapak Ibu mengajarkan anak tentang energi dan pemanfaatan energi dan usaha-usaha yang dilakukan untuk menghemat energi. Misalnya ya Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu mengajarkan tentang hemat energi, lonceng berbunyi, kita semuanya meninggalkan ruangan. Tidak ada satupun siswa yang mematikan lampu, mematikan kipas angin dan perangkat-perangkat lain yang bersentuhan dengan listrik. Nah, berarti ini pembelajaran Bapak Ibu tidak ada maknanya bahwa anak ya hanya sekedar belajar energi adalah sumber-sumber energi apa saja, ini digunakan untuk apa, tapi implementasinya tidak nampak, berarti pembelajaran kita gagal gitu ya, berarti tidak sesuai. Padahal tujuan kita ingin mengajarkan anak untuk hemat terhadap penggunaan energi. Nah, seperti itu. Lalu nanti teman-teman akan mempraktekkan perencanaan pembelajaran yang sudah ada, dan ini dilakukan oleh guru model. Jadi nanti di kelompoknya masing-masing akan ada 1 orang guru model yang akan mengajarkan
perencanaan yang sudah disusun sebelumnya di sini ya. Nah, nanti diajarkan misalnya 25 menit untuk pil, 5 menit untuk sesi komentar dari kelompok lain. Nah, seperti itu. Lalu terakhir kita akan merancang dan mengimplementasikan inquiry kolaboratif dalam kelompok belajar. Nah, ini CP bagi capaian pembelajaran pada pelatihan bagi guru. Nah, untuk kepala sekolah, Bapak Ibu, modulnya ada 5. Yang pertama akan menerapkan pola pikir bertumbuh dan menjelaskan konsep atau keterkaitan kerangka pembelajaran, prinsip dan pengalaman belajar dalam PM. Untuk nomor 1 dan nomor 2, ini CP-nya sama dengan guru. Hanya saja di kepala sekolah nanti akan ada bagaimana cara menyelaraskan visi, misi, dan tujuan yang sudah kita punya itu dengan pembelajaran mendalam. Apa yang bisa Bapak Ibu buat? Jadi kepala sekolah nanti akan diajarkan oleh pengajarnya bagaimana menyelaraskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan Bapak Ibu dengan pembelajaran mendalam. Lalu nanti Bapak Ibu dia mampu menerapkan kepemimpinan, pengelolaan praktek pedagogik, kemitraan pembelajaran, penciptaan lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital pada konteks PM. Jadi misalnya terkait dengan pengelolaan praktek pedagogik, bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah nanti bisa membersamai guru-guru misalnya saat supervisi, ketika beliau tampil itu bukan lagi hanya sekedar checklist saja. Dari 30 indikator Ibu Rita yang terchecklist adalah misalnya 20, yang tidak terchecklist 10. Berarti nilai Bu Rita 20 per 30 kali 100, jumlahnya sekian. Nah, tidak seperti itu lagi Bapak Ibu kepala sekolah tentu akan memberikan Ibu di saat pengelolaan dalam mengajar tadi apa yang Ibu rasakan, apa yang kurang, di bagian mana. Lalu Bapak Ibu juga memberikan masukan. Mungkin tadi tentang pengelolaannya yang bermasalah, mungkin medianya yang tidak terbaca oleh anak, atau misalnya suara si ibunya yang terlalu pelan, dan lain-lain. Terkait dengan bagaimana mengelola praktek pedagogi. Misalnya ketika dia menjalankan PJBL, praktek pedagogi yang dibuat dalam RPP-nya atau perencanaan pembelajaran, si kepala sekolah bisa memberikan masukan. Tadi dari pelaksanaan PJBL-nya tadi kayaknya ada yang terlewatkan atau ada yang tidak sesuai. Nah, makanya Bapak Ibu sebelum supervisi itu kan seharusnya sebelum itu sudah ada pertemuan dengan si guru yang akan disupervisi. Disitulah Bapak Ibu bertanya, apa yang Ibu pakai, kemitraan siapa yang Ibu ajak. Kemitraan itu bukan harus dunia usaha, tidak harus pemerintah, kantor-kantor pemerintahan. Minimal kita bermitra dengan teman di sekolah kita, gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu nanti membuat proyek yang dilakukan oleh anak itu, misalnya proyeknya adalah kebersihan sekolahku atau sekolahku kebanggaanku. Nah, guru-guru IPA akan mengajarkan anak bagaimana membuat kompos. Tapi ini harus berdasarkan CP atau tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ya. Jadi bedanya dengan P5, di P5 itu kita menyasar tema-tema yang sudah kita pilih ya. Tapi itu tidak ada sangkut pautnya dengan CP kita. Tetapi kalau di project based learning ini Bapak Ibu, anak-anak akan berproject itu untuk menunjukkan pemahaman dan mengaplikasikan apa yang sudah dia pelajari melalui project. Jadi kalau misalnya tujuan pembelajaran pembelajaran IPA adalah anak bisa memanfaatkan sumber daya alam atau misalnya tentang perkembangan tumbuhan, salah satunya adalah pemanfaatan pupuk misalnya, Bapak Ibu bisa mengajak anak berprojek tentang memanfaatkan limbah sampah yang ada di sekolah untuk membuat pupuk. Lalu nanti teman-teman bahasa Indonesia akan ikut dalam proyek itu mengajarkan anak bagaimana menyusun laporan yang benar. Jadi karena kebetulan di CP-nya seperti itu, atau misalnya di CP-nya adalah laporan deskriptif, maka guru bahasa Indonesia akan membuat pembelajaran itu bagaimana si anak nanti ketika proyeknya selesai dia bisa membuat laporan tentang pemanfaatan limbah sampah yang ada di sekolah tadi. Lalu misalnya itu kan dari sisi elemen menulis. Mungkin saja dari sisi elemen mempresentasikan atau berbicara dan mempresentasikan, bisa saja nanti anak membuat video bagaimana dia menjelaskan proses dari pembuatan pupuk tadi.
dengan cara dia mempresentasikan. Nah, nanti misalnya untuk supaya video itu bagus, Ibu Amnawati bisa tidak dicoret Ibu sayang? Ibu Irmawati. Tolong dihapus ya Bu ya coretannya. Oke, maaf ya Bu. Nah, misalnya nanti teman-teman dari TIK itu akan mengajak anak misalnya bagaimana membuat video dengan menggunakan Canva, diedit dan lain-lain sehingga video itu nanti pergantian antara tag 1 dengan tag 2 itu sudah smooth. Bagaimana nanti dia membuat ornamen-ornamen. Nah, itu Bapak Ibu yang akan nilai. Nah, seperti itu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti bermitra. Nah, lalu misalnya menciptakan lingkungan belajar, apakah sekolah, halaman Ibu Irmawati, mohon Ibu jangan dicoret. Nanti tak nampak saya tulisannya Bu. Jangan dia apa ya Bu ya, jangan diotak-otak apa, mouse-nya atau tangannya jangan dipegang-pegang ke layar. Ya. Terima kasih Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Itu terkait dengan bagaimana nanti kepala sekolah melihat ada tidak guru-guru ini melakukan kemitraan antara sesama mereka dalam mencapai CP-nya masing-masing dalam proyek, gitu ya. Lalu bagaimana dengan pemanfaatan digital. Nah, Bapak Ibu, mohon diluruskan semua kalau Bapak Ibu mendapat informasi bahwa di dalam pembelajaran mendalam harus ada pemanfaatan digital ya. Sebenarnya itu opsional Bapak Ibu untuk daerah-daerah yang mungkin jangankan untuk ini Bu, jangankan untuk menggunakan digital. Listrik saja kalau di tempat kami misalnya dari pagi sampai sore itu tidak nyala, hanya nyala tentang malam misalnya. Nah, artinya Bapak Ibu bisa menggunakan hal yang lain ya, jadi tidak harus wajib. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya menampilkan video yang ada di YouTube dan lain-lain kepada anak-anak, itu sudah termasuk pada pemanfaatan digital. Mungkin nanti lebih keren lagi Bapak Ibu misalnya menggunakan Canva, menggunakan quizzes dan lain-lain untuk pembelajaran. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, bahwa pemanfaatan digital ini bukan hal yang wajib, sehingga nanti Bapak Ibu beralasan pula, Bu, sekolah kami tak bisa jalan PM nih Bu, karena kami tak bisa memanfaatkan digital, di sini sinyal tak ada gitu ya. Nah, tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir, merancang dan mengimplementasi inquiry kolaboratif. Nah, ini nanti
stabil. Oke, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, pelatihan ini memang diharapkan menggunakan model flip learning. Artinya Bapak Ibu belajar mandiri dulu, baru nanti secara daring ya, baru belajar tatap muka. Minimal 1 hari sebelum kegiatan Bapak Ibu sudah bisa masuk ke LMS-nya. Namun kalau di angkatan sebelumnya itu memang 3 atau 4 hari sudah jalan Bu, karena memang lokusnya sudah clear ya, sudah bisa kita jalankan. Nah, untuk yang sekarang ini Bapak Ibu karena sudah di penghujung, masih ada teman-teman kita yang kepala sekolahnya memang dana bosnya belum keluar, tapi tidak mengirimkan surat komitmen. Sehingga jam 12 malam tadi ya, malam kemarin ya, itu baru bisa kepastian ya bahwa sekolah atau lokus itu jalan. Jadi makanya Bapak Ibu terlambat untuk mengikuti LMS ini. Jadi saya mohon maaf, itu bukannya mau kami ya Bapak Ibu ya, tapi memang data dari daerah yang belum jelas ya apakah bisa jalan atau tidak, karena memang tidak. Jadi kalau tidak ada surat komitmen dari kepala sekolah, Bapak Ibu kami tidak berani menjalankan. Kenapa? Nanti kalau misalnya yang bersangkutan ingkar tidak mau bayar, dasar kami untuk menuntut Bapak Ibu bagaimana. Nah, itu makanya kami memastikan dulu surat komitmen dari kepala sekolah masing-masing bahwa nanti akan membayar ketika setelah dana bosnya cair. Kan ini kegiatan adalah dari dana bos Bapak Ibu, bukan dari BGTK. Kalau dana dari kami ya kami bisa saja kapanpun melakukan. Nah, ini karena dananya dari Bapak Ibu, tentu kami menunggu kepastian. Karena nanti Bapak Ibu untuk pembayaran honor narasumber, untuk konsumsi dan transportasi panitia dan narasumber, itu dibebankan ke bosnya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk transportasi Bapak Ibu dan konsumsi Bapak Ibu nanti tentu akan dibuat terpisah dari dana yang sudah disetor, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kegiatan kita ini nanti akan ada rangkaiannya, mulai dari IN1, berarti besok itu Bapak Ibu sudah IN1, setelah IN1 Bapak Ibu nanti akan belajar secara mandiri di on job training, dan di dalam masa Bapak Ibu belajar itu selama 120 JP itu akan ada 3 kali pertemuan dengan pengajarnya lagi selama 1 hari 8 JP ya. Bisa saja nih Bapak Ibu sekarang di awal September ya, berarti 21 hari dari tanggal terakhir Bapak Ibu nanti ikut pelatihan, itu kita akan ketemu dengan fasilitator atau pengajarnya lagi untuk pendampingan 1. Lalu lebih kurang 15 atau 12 hari akan ketemu dengan lagi yang kedua dan selanjutnya. Nah, terakhir nanti di 3 bulan terakhir setelah dari kegiatan awal itu kita akan lakukan in-service 2, di mana di situ nanti Bapak Ibu akan melakukan perayaan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama belajar 3 bulan ini, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini struktur program yang akan Bapak Ibu lakukan yang seperti yang saya sampaikan tadi ada 212 JP. Nah, ini struktur programnya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan belajar dulu mandiri terkait dengan pola pikir bertumbuh. Ini modul 1 ya. Kedua tentang kerangka PM, kemudian prinsip belajar dan pengalaman dalam PM, asesmen, perencanaan pembelajaran, dan inquiry kolaboratif. Bu, kenapa implementasi dan refleksi perencanaan tidak ada di asinkronus? Karena kegiatan ini Bapak Ibu sudah mulai melakukan implementasi terkait dengan perencanaan yang Bapak Ibu buat. Makanya tidak ada di pembelajaran asinkronus. Nah, nanti Bapak Ibu di IN1, Bapak Ibu akan didampingi oleh pengajar itu selama 46 JP, termasuk ada tes awal dan tes akhir. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu belajar selama 120 JP setelah kegiatan IN1 dan nanti ketemu lagi di IN2 32 JP. Nah, ini. Dan JP-nya ini Bapak Ibu adalah 45 menit. Jadi setelah Bapak Ibu belajar dengan pengajar, nanti Bapak Ibu kembali ke daerah, minimal belajar 1 harinya 3 jam, ya. Dan ini bisa juga memenuhi surat edaran terkait hari belajar guru ya selama 1 minggu gitu. Nah, gitu ya. Lalu untuk kepala sekolah, ini struktur programnya 205 JP.
Nah, ini Bapak Ibu JP-nya lebih sedikit karena di sini 40, kalau di guru 46 dan ini 13 sedangkan di guru itu 14 ya. Dan untuk kepala sekolah nanti pelaksananya hanya 4 hari ya. Mohon diingatkan Bapak Ibu, kemarin saya dapat informasi ada lokus yang misalnya ada dari guru lokus 1 misalnya untuk guru, lokus 2 itu untuk kepala sekolah. Untuk guru itu pulangnya jam 15.45 ya, karena dia 5 hari. Jadi lebih cepat pulangnya. Untuk kepala sekolah itu lebih lama 1 jam dibandingkan guru. Jadi tidak ada tuh yang namanya kepala sekolah dan guru sama-sama pulang. Jadi kemarin saya dapat informasi ada lokus yang sama-sama jalan, malah kadang-kadang kelas kepala sekolahnya yang duluan pulang. Ini mohon teman-teman pengajar untuk waktu ya. Saya tidak mau lagi ada informasi bahwa kelas kepala sekolah itu pulangnya sama atau lebih cepat dari guru. Karena Bapak Ibu hanya 4 hari. Kalau teman-teman guru itu 5 hari ya. Nah ini nanti tolong pengajar untuk konsisten dengan waktu ya. Begitu juga Bapak Ibu. Nah ini terkait dengan kalau PM saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lihat Bapak Ibu akan belajar di LMS. Untuk itu, kita akan lihat LMS-nya Bapak Ibu. Saya akan coba buka, kalau Bapak Ibu bukanya pakai laptop, Bapak Ibu bisa langsung coba ya. Kita coba, saya coba share screen. Oke. Nah, ini apa namanya? Kita buka di sini Bapak Ibu pastikan ini web browsernya itu Google ya Bapak Ibu ya atau Chrome. Nah, di sini Bapak Ibu ketik rumah pendidikan. Rumah pendidikan. Oke. Jika sudah ambil rumah pendidikan, maaf saya agak delay. Nah ini Bapak Ibu, ini rumah pendidikan, pastikan yang di pojok atas ini adalah akunnya Bapak Ibu. Kalau diklik di sini nampak nih, kalau akun saya GTK Dikdas Instruktur 115. @program belajar.id. Kalau Bapak Ibu pastikan juga ini akun belajar Bapak Ibu. Kan kadang-kadang Bapak Ibu suami istri sama-sama guru, sama-sama punya akun. Jangan sampai ini akun-akun suami kita. Kalau Bapak Ibu masuk ke akun suami Bapak Ibu, kalau dia tidak peserta maka dia tidak bisa masuk ya. Nah, jika sudah, Bapak Ibu turun ke bawah. Nah, ini ada ruang GTK ya. Bapak Ibu klik ruang GTK. Nah, akan tapi seperti ini. Tetap ya Bapak Ibu di sininya adalah punyanya Bapak Ibu ya. Kalau ada gambar nanti Bapak Ibu masuk ke ruang GTK, ini ada gambar Bapak-bapak, berarti Bapak Ibu sudah berada di jalan yang benar. Kalau tak sampai ke sini berarti bisa saja salah mengetik atau paket internet Bapak Ibu yang mungkin sedang mulai habis gitu ya. Nah, kita turun ke bawah. Di sini ada belajar berkelanjutan, ada diklat, ada sertifikat pendidik, ada pelatihan mandiri, dan ada komunitas. Nah, Bapak Ibu ambil yang tulisan ada LMS-nya. Sampai di sana dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya, Jadi Bu. nanti tadi awalnya ambil di Chrome atau Google, lalu klik rumah pendidikan atau langsung ruang GTK juga bisa. Nanti Bapak Ibu ambil diklat pelatihan terbimbing menggunakan LMS. Jika sudah, kita klik di sini. Nanti Bapak Ibu kalau teman-teman yang tidak masuk, kita minta si Bu Nisa untuk mengirimkan link rekamannya ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah klik yang tadi ya, saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu klik di LMS ini, Bapak Ibu klik akan keluar seperti ini ya. Lalu klik masuk. Nah, mereka akan aplikasinya akan nanya, masuk pakai akun yang mana? Tentu Bapak Ibu masukkan akunnya Bapak Ibu. Jika sudah diklik, klik continue. Sabar. Nah, lalu
nanti hubungkan dengan LMS. Ya, jadi tadi masuk ke rumah pendidikan, ambil ruang GTK, ambil diklat LMS, lalu nanti pilih akun belajar ID Bapak Ibu. Jika tampilannya seperti ini, Bapak Ibu klik hubungkan dengan LMS. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dulu pernah ikut pelatihan guru penggerak atau apapun itu yang dari Kemendikbudristek, berarti di sini sudah ada rumah-rumahnya. Nah, saya kemarin mendampingi di Lokus 3 di SD 18. Nah, nanti yang sama dengan Bapak Ibu, saya akan mendampingi Lokus 11 di SD 20 Pekanbaru. Nah, nanti Bapak Ibu coba setelah ini ya, tapi jangan sekarang dulu. Bapak Ibu nanti akan cek apakah lokusnya Bapak Ibu sudah ada. Pastikan tidak melompat lokusnya ya Bapak Ibu ya. Karena kemarin ada juga teman-teman yang dia seharusnya di lokus 3 melompat ke lokus 7 misalnya ya. Nah, ini tolong diperhatikan apakah Bapak Ibu sudah berada di lokus yang seharusnya gitu ya. Bapak Ibu nanti yang mau bertanya nanti saya kasih waktu ya. Oke. Nah, sekarang saya coba klik LMS ini. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi tampilannya akan seperti ini. Dan karena saya tadi mendampingi Lokus 11 di Kota Pekanbaru, nama SD-nya SD 20 Pekanbaru, maka yang tertampil tempat saya seperti ini. Kalau Bapak Ibu di Lokus misalnya Lokus 2 Bengkalis atau SD 1 Pinggir misalnya ya, maka yang tampil akan seperti itu. Jadi tidak sama ya Bu ya ininya. Nah, Bapak Ibu kalau ini sudah terbuka nanti, Bapak Ibu akan turun ke bawah. Nah, ini ada 4 kotak. Ya, Bapak Ibu biasakan mulai dari pendahuluan. Jadi jangan langsung ke sini ya Bapak Ibu ya, buka pendahuluan dulu. Bapak Ibu klik. Nah, ini. Isinya apa Bapak Ibu? Ada instrumen, ada pengantar, ada tes awal, referensi umum dan lain-lainnya, gitu ya. Saya back dulu. Nah, itu ya, ada pendahuluan. Lalu di in1 kita klik. Maaf sinyalnya agak bermasalah. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu turun ke bawah, Bapak Ibu selesaikan ini dulu ya. Kita lihat instrumen pengukuran awal. Kita klik di sini. Ini untuk pengukuran awal. Kalau Bapak Ibu tidak punya NIK kalau tidak mau memasukkan NIK dilewatkan saja ya Bu ya, boleh ganti yang lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi instrumen ya. Nanti setelah masuk Bapak Ibu nanti akan keluar seperti ini, lalu Bapak Ibu klik isi instrumen gitu ya. Nah itu. Oke. Jadi ini boleh ini ya Pak Ibu ya, kemarin saya sudah sampaikan ke pusat, kalau bisa jangan nomor NIK. Jadi bisa saja Bapak Ibu masukkan NIP atau nomor NUPTK ya. Nah itu terkait dengan instrumen awal. Saya bisa klik back di sini atau bisa Bapak Ibu klik selanjutnya di sini ya, di bagian bawah. Jadi boleh salah satu. Setelah instrumen Bapak Ibu baca pengantar pelatihan. Ini latar belakang kenapa PM itu perlu dilakukan. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu klik latar belakang, tulisan latar belakang akan menjadi hitam. Kalau di sini kan biru ya, yang lain biru. Nah, jika sudah yang jelas Bapak Ibu ini semuanya diklik, jangan ditinggalkan ya. Lalu klik tujuan, apa tujuan kita, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, tujuannya apa, dan inquiry kolaboratif itu diharapkan dikerjakan juga misalnya di Kombel, di sekolah, atau KKG dan MGMP. Lalu hasil yang diharapkan ada di sini. Kemudian strategi modul ini yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu akan in1 selama 4 atau 5 hari. Lalu nanti Bapak Ibu akan melakukan on service dalam melaksanakan RTL yang sudah disusun di in1. Lalu nanti ada in2 ya. Lalu klik lagi alur pelatihan, ada alur memahami, mengaplikasikan, dan refleksi.
Ini dibaca satu-satu ya Bapak Ibu ya, tapi kalau sekarang kita baca nanti waktunya tidak cukup. Bapak Ibu bisa klik back di atas atau tanda panah ke kiri, atau Bapak Ibu bisa klik selanjutnya ya. Nah, klik selanjutnya. Nah, kalau Bapak Ibu klik selanjutnya isinya seperti ini, atau nanti Bapak Ibu back pakai back yang tadi ya. Jadi boleh mana saja yang mana nyaman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai back, ini keluarnya seperti ini. Tadi kita sudah baca di pengantar pelatihan. Maka Bapak Ibu akan ambil tes awal. Ingat Bapak Ibu, tes awal tidak mempengaruhi nilai pelatihan Bapak Ibu. Ya, tapi yang jadi masalah ketika nilai tes awal lebih tinggi pula daripada tes akhir. Nah, ini jadi tanda tanya. Berarti fasilitator atau pengajarnya tak berhasil, atau Bapak Ibunya yang mungkin tidak fokus dalam belajar, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu risau pula di tes awal, akhirnya Bu, saya misalnya nilainya rendah gitu ya. Enggak apa-apa, kan ini tes awal. Tes awal ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran mendalam, ya. Kan Bapak Ibu sudah pernah lihat di TikTok, lihat di Instagram, lihat di Facebook dan lain-lain, atau sudah baca naskah akademik ya, Bapak Ibu, inilah gunanya kita melakukan tes awal. Jika sudah Bapak Ibu buka referensi umum. Semua referensi umum ini Bapak Ibu klik. Ya, klik satu-satu ya Bapak Ibu ya. Misalnya satu ini saya buka. Nah, ini deep learning engage the word change the word change the word ya. Nah, ini Bapak Ibu tulisan dari Michael Fulan, ini bisa kita download. Jadi klik di sini, nanti kita simpan. Saya misalnya simpan di, anggap saja di sini ya. Saya save. Nah, gitu ya. Oke. Nanti saya close atau nanti Bapak Ibu kembali ke sini. Jadi semua ini Bapak Ibu diklik ya, diklik. Jika sudah Bapak Ibu klik panah lagi. Nah, jika sudah, kita akan belajar secara mandiri. Jadi nanti setelah Zoom ini, Bapak Ibu sudah bisa masuk ke ujian tes awalnya. Waktunya 45 menit. Oh ya, saya lihatkan lagi ya. Ini tes awal tadi Bapak Ibu. Nanti takut salah. Ini tes awal tadi, Bapak Ibu turun ke bawah. Dikatakan di sini silakan klik tombol di bawah untuk memulai pelatihan. Kalau di sini tempat Bapak Ibu kayaknya kerjakan ya, kalau tidak salah saya kerjakan atau apa saya lupa. Tapi yang jelas ada kotak biru, ada tulisan di sini Bapak Ibu klik. Nah, ini kalau pakai akunnya saya tentu tidak pretest ya. Nah, Bapak Ibu, di sebelah kanan ini ada soal 1, soal 2, soal 3 sampai soalnya itu 30. Ya. Kalau dia masih dalam tempat seperti tanda tanya di sini sebelah kiri, berarti soal belum kita jawab. Misalnya nomor 1 kita jawab ya, mengapa pola pikir disebut segalanya? Misalnya, pola pikir fondasi dari ini. Oh, menurut saya 3-3 benar, saya jawab. Nah, saya klik selanjutnya. Nah, ini yang tanda tanya tadi sudah menjadi centang. Dan itu pun masih bisa Bapak Ibu perbaiki dengan klik lagi nomor 1 di sini, akan kembali ke nomor 1. Oh, enggak A, enggak C, Bu, saya maunya yang ini. Oke, kita klik selanjutnya. Jadi itu sudah terbaik, bisa diperbaiki. Cuman yang Bapak Ibu harus ingat, ini waktu berjalan hanya 45 menit dari Bapak Ibu membuka atau kerjaan tugas. Jadi dalam soal 30, Bapak Ibu punya waktu 45 menit. Dan itu hanya memiliki satu kesempatan. Jika Bapak Ibu misalnya tidak tuntas, atau misalnya listrik padam gitu ya, tidak selesai dan waktu habis, maka kesempatannya cuma sekali. Tapi tak usah risau, ini baru tes awal ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya back lagi. Nah, jika Bapak Ibu sudah melakukan tes awal, Bapak Ibu akan belajar mandiri terkait dengan yang pertama modul 1 adalah pola pikir bertumbuh. Kita klik di, jadi Bapak Ibu bahan bacaan Bapak Ibu itu semuanya ada di asinkronus. Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan nanti ketika Bapak Ibu berjumpa dengan fasilitator kalau ini Bapak Ibu tidak dipelajari ya. Jadi kita buka nomor 1. Nah, ini Bapak Ibu biasakan membaca apa instruksi sini.
Apa katanya Bapak Ibu? Bapak Ibu, kegiatan ini akan memandu Bapak Ibu secara mandiri untuk memperoleh pengetahuan tentang pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Ini ada bacaannya, Bapak Ibu download. Nah, ya, nih. Kita klik, kita save. Dah. Anggaplah barang itu sudah tersimpan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti yang Bapak Ibu lihat selain mendownload ini ada di sebelah kanannya penugasan. Bapak Ibu klik di sana. Apa yang ditugaskan Bapak Ibu nanti bisa dibuat di kertas A4 atau A3 ya, atau misalnya pakai laptop juga boleh. Ini sudah diajarkan Bapak Ibu. Berdasarkan bahan bacaan terkait dengan konsep pola bertumbuh yang tadi sudah kita download tadi ya Bu ya, di halaman 1 sampai 14. Jadi betul-betul ditunjukkannya Bapak Ibu di halaman 1 sampai 14. Kalau kita lihat dari sini, ini halaman 1 sampai ke halaman 14. Ya, ini sampai prosedur intervensi pola pikir ya. Kita kembali lagi ke tugas kita. Ini ya. Bapak Ibu akan membuat peta konsep ya. Terkait dengan pemahaman Bapak Ibu pola pikir bertumbuh. Lalu nanti diminta Bapak Ibu buat konsep PBB di tengah-tengah, boleh berbentuk awan. Kalau ada Bu, saya buat segitiga boleh, boleh. Yang tak boleh itu tak membuat ya. Lalu nanti dibuat 4 cabang. Berikan warna yang berbeda. Bu, saya tak suka warna merah, Bu, saya maunya warna pink, boleh. Ya, yang jelas 4 ini warnanya berbeda ya. Lalu nanti Bapak Ibu buat cabang apa itu PPB. PPB ini artinya pola pikir bertumbuh ya. Mengapa PBB itu dibentukkan. Kemudian Bapak Ibu menganalisis apa perbedaan PPT dengan PPB. PPT ini adalah pola pikir tetap. Nanti Bapak Ibu akan diajarkan juga bagaimana memetakan. Saya ini di posisi PPB atau PPT ya. Lalu dari PPT ke PPB. Nah, setelah itu Bapak Ibu diminta lagi cabangnya. Bapak Ibu, apa itu PPB? Bapak Ibu jelaskan secara singkat kondisinya ya. Nah, jika sudah, ini difoto, disimpan, jadikan PDF. Jadi intinya harus berbentuk PDF karena pengumpulan tugas itu berbentuk PDF. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk penugasan yang kedua, Bapak Ibu nanti akan membuat bagaimana membuat perencanaan pembelajaran Bapak Ibu menggunakan konsep PBB ya. Dan itu nanti Bapak Ibu bacanya di modul yang tadi Bapak Ibu sudah unduh ya. Nah, nanti Bapak Ibu sebarkan. Nah, jika sudah di bagian paling bawah ada petunjuk pengiriman jawaban. Jadi Bapak Ibu kita harus baca satu persatu. Ini ada lagi Bapak Ibu catatan. Penugasan 1-2 bisa digunakan untuk mendapat sertifikat internasional Manet Practitioner dari Inggris dengan cara mengirimkan foto atau hasil scan dari kedua ini. Tentu nanti Bapak Ibu akan kirim ke link ke email ini. Tapi ini tidak wajib ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang penting yang melakukan ini. Tapi mana tahu nih ada, Bu saya pengen lah Bu dapat sertifikat ini. Boleh ya. Tapi yang utama ini dikerjakan. Nah, ini ada petunjuk pengisian. Bapak Ibu lihat, saya perbesar sedikit. Nah, ini ya. Katanya di sini Bapak Ibu, petunjuk pengiriman jawaban. Bapak Ibu klik di sini. Ketika Bapak Ibu akan mengirim tugas yang tadi sudah dibuat berbentuk PDF ya. Ada tulisan start assignment atau kerjakan tugas bagi yang berbahasa Indonesia ya. Bapak Ibu nanti di bagian atas, nih Bapak Ibu baca, yang ada di bagian atas. Jadi jangan cari pula di bawah, enggak ketemu Bu. Nanti enggak usah pula WA saya, Bu Rita enggak ketemu Bu, yang kerjakan tugas atau start assignment itu mana? Nah, baca ini ya Bapak Ibu ya. Klik tombol start assignment yang ada di bagian atas. Nah, itu biasanya di tempat Bapak Ibu ada di bagian atas ini. Di sini atau di sininya, saya lupa. Pokoknya di bagian atas ya. Dan warnanya sama persis seperti ini, warna biru apa ya namanya nih ya. Nah, itu ya. Lalu nanti ketika Bapak Ibu klik, nanti diminta untuk klik tombol upload file. Lalu Bapak Ibu pilih file yang tadi, yang ini yang sudah di PDF-kan. Jangan lupa submit assignment. Jadi kalau Bapak Ibu tidak klik submit assignment atau kumpulkan tugas,
di linknya kami, di aplikasi kami sebagai pengajar, itu tidak nampak tugas Bapak Ibu. Jadi kami tidak bisa menilai, ya. Nah, itu contohnya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk belajar mandiri, ya. Berarti akan ada beberapa modul yang Bapak Ibu kerjakan. Tentu Bapak Ibu akan bertanya, Bu, kami kan baru hari ini dikasih informasi. Bagaimana kami belajar, Bu? Nah, berarti Bapak Ibu berangsur mengerjakannya mulai nanti tes awal dan nanti ini baru buka satu-satu. Mungkin besok akan lanjut ke ini. Jadi di luar pembelajaran ya, di luar, atau kalau di saya Bapak Ibu, saya buka semua dulu, saya download semua file ini. Semua file yang ada. Ini kalau Bapak Ibu ambil modul 2, ini ada bahan bacaan. Nah, Bapak Ibu, kalau yang tadi kan langsung nampak tuh PPT atau bantalnya ya. Nah, kalau di modul 2, ini ada berbentuk segitiga, Bapak Ibu klik saja. Nah, ini. Ada naskah akademik tentang pembelajaran mendalam, bisa di-download, langsung di-share. Lalu nanti klik lagi ini supaya di bawah kelihatan, Bapak Ibu di sini, supaya ini hilang. Nah, lalu ada paparan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu klik di sini, lalu download lagi. Nah, gitu. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini sudah terdownload. Berarti Bapak Ibu, ini di modul 2 akan ada 2 modul gitu ya. Kalau kita misalnya ambil di, saya lupa di bagian mana ya, assessment. Di sini ya. Modul 3 di prinsip belajar, ini ada bahan bacaan, ini ada penugasan. Jadi setiap penugasan sama ya Bapak Ibu, silakan. Ini kalau ada yang disuruh menjawab pertanyaan, Bapak Ibu ketik saja. Dan ini tidak ada salah benar ya Bapak Ibu ya, karena ini Bapak Ibu baru belajar asinkronus, artinya baru belajar awal secara mandiri ya. Nanti kalau ada yang berbentuk, saya lupa di modul 4 kayaknya. Nah ini, di modul 4 Bapak Ibu ada bahan bacaan, ada asesmennya, kalau kita klik ini isinya, lalu ada video inspiratif. Ini bisa Bapak Ibu buka di YouTube ya. Dan termasuk di modul 5, modul 5 itu tentang perencanaan, kalau tak salah saya juga ada video. Oh, enggak ada ya. Oh, berarti tidak ada. Nah, itu ya. Ini untuk asinkronus. Asinkronus artinya Bapak Ibu belajar mandiri. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk di hari Senin. Besok kita masuknya setengah 8 ya Bapak Ibu ya. Semua pengajar sudah tahu jadwalnya. Nanti saya kirimkan juga ke Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke in-service 1. Jika tulisnya IN1 itu artinya in service 1. Kalau 1.1 berikutnya itu adalah nama modul, urutan modul. Karena ini modul 1 tentu yang di sininya 1. Nah, 1 belakang adalah urutan kegiatan di modul 1. Klik dulu pengantarnya. Nah, ini isi pengantarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik semuanya ya, baca, lalu pindah ke berikutnya, lalu pindah ke berikutnya. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, lalu kita ambil di kegiatan in-1 pelatihan Tama ya. Kita buka. Ini ada pengantar, ada refleksi awal. Nah, ini bersama-sama dengan apa ya? Dengan fasilitatornya. Lalu di sini ada aktivitas. Ya. Di aktivitas ini Bapak Ibu ada soal paket 20, ada paket soal 10. Kita baca tulisannya di sini Bapak Ibu. Untuk paket soal 20 itu digunakan untuk guru dan murid SMA. Untuk paket 10 itu untuk murid SD dan SMP. Kalau Bapak Ibu masuknya paket A atau paket B? Coba lihat di kolom chat. Masuk paket A atau paket B kira-kira? Iya, benar. Paket A ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu kan bukan murid, Bapak Ibu kan guru ya. Berarti Bapak Ibu ambil paket B. Paket A, sorry. Nah, kalau Bapak Ibu merasa di bagian komunitas guru dan murid, Bapak Ibu klik di sini. Nah, ini ya. Nanti dibuka. Bapak Ibu nanti akan
Kalau keluar enable, saya cari lagi ya, sorry, lupa saya. Di mana dia tadi? Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya, saya ambil lagi di LMS-nya. Nah, ini tadi ya. Nah, kalau ini kan Bapak Ibu klik di sini nih, keluar seperti ini. Nah, nanti kalau seandainya ada tulisan enable editing, Bapak Ibu klik enable editingnya supaya Bapak Ibu bisa mengklik. Misalnya nomor 1, menurut saya itu jawabannya sangat setuju. Saya centang ini. Nah, itu ya. Nah, saya isi semuanya. Nanti dengan fasilitatornya kita akan lihat posisi kita itu di mana, ya. Nah, itu dia. Itu terkait dengan paket soal nomor A ya. Nah, jika sudah Bapak Ibu di PDF-kan, tetap ya Bapak Ibu ya kirimkan soal tugasnya di sini. Start assignment yang bagian atas atau kerjakan tugas, upload file, lalu submission. Nah, begitu ya. Lalu baru refleksi akhir. Nanti teman-teman fasilitator lah yang akan melihat apakah cukup waktunya untuk refleksi awal. Jika tidak, berarti kita langsung beraktivitas. Ini untuk in1 di pertemuan pertama. Jika sudah Bapak Ibu baru kita lanjut di pertemuan ke nah ini ya. Nanti bagaimana merubah suara PPT menjadi PPB. Oh, ini kayaknya linknya masih yang lama ya. Nanti saya tanyakan ke admin. Kalau tak salah kemarin itu sudah ada perubahan. KP-nya tidak banyak, hanya 3. Nanti saya pastikan dulu ke teman-teman teman-teman admin saya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah, itu kegiatan Bapak Ibu selama 5 hari. Ada 7 modul yang akan didampingi oleh fasilitator Bapak Ibu. Ya, jadi ingat untuk mengambil bahan-bahan bacaan, ambil di modul 1. Nanti untuk tugas-tugasnya Bapak Ibu akan lihat di in service 2, in service 1. Kalau tulisannya lihat, di sini ya Bapak Ibu ya, saya perbesar dulu. Nah ini, kalau ada kata-kata lihat, berarti hanya untuk membuka saja, membuka dan membaca, ya. Tapi kalau kata-katanya di sini belum mengerjakan, artinya di situ ada tugas yang perlu kita upload. Tadi seperti contoh pemetaan pola pikir tadi ya, yang paket soal A tadi. Nah gitu ya. Itu untuk in1. Lalu jika sudah selesai semua tugasnya Bapak Ibu, ini ya, jika sudah semua modul, di jam terakhir sebelum ujian, Bapak Ibu akan membuat rencana tindak lanjut. Diklik rencana tindak lanjutnya, Bapak Ibu di sini ada tulisan unduh RTL, Bapak Ibu unduh. Nah, ini isinya Bapak Ibu. Ini end service, boleh nanti Bapak Ibu foto Bapak Ibu atau sekolah, logo dan lain-lain silakan. Yang jelas di sini Bapak Ibu, bahwa nanti Bapak Ibu akan menentukan kira-kira tanggal berapa nih saya akan mengimbaskan kepada teman saya setelah pelatihan 5 hari di lokus masing-masing. Lalu ini pihak yang terlibat boleh ditambah, boleh dikurangi, menyesuaikan dengan kebutuhan. Lalu nanti Bapak Ibu akan melakukan tahap assess. Kalau Bapak Ibu nanti belajar inquiry kolaboratif akan kelihatan bentuk assess itu seperti apa. Garis besarnya adalah kita menganalisis apa kebutuhan belajar kita untuk menerapkan PM, lalu bagaimana kita melihat tantangan, peluang dan lain-lain. Di sini Bapak Ibu, dengan rekan pelatihan di sini maksudnya adalah teman yang sama-sama ikut plan yang ada di satu sekolah. Jadi bukan teman-teman di lokus ya. Misalnya di SMA 1 Pekanbaru ada 3 guru yang diusulkan. Maka ketiga orang ini adalah rekan pelatihan ya. Mereka akan berdiskusi, mengakses apa saja tantangan dan kebutuhan yang diperlukan. Lalu nanti Bapak Ibu akan merancang kembali RPP yang sudah pernah kita miliki, yang sudah pernah kita buat sesuai dengan CP yang akan kita ajarkan, itu kita perbaiki. Kalau dulu misalnya di RPP Bapak Ibu kan misalnya minimal ada 7 pelajaran, ada
langkah-langkah pembelajaran, dan ada yang terakhir asesmennya. Nah, kita pakai nih, kita pindahkan ke desain pembelajaran dan perencanaan mendalam yang ada 4 komponen tadi. Dimensi profil lulusan, kemudian pedagogiknya, kemudian pengalaman belajar, dan terakhir pengalaman belajar, apa satu lagi ya, saya lupa. Oh, asesmennya ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan nanti setelah ikut pelatihan. Jadi kalau sekarang saya jelaskan nanti terlalu cepat Bapak Ibu tahu ya. Jadi nanti teman-teman fasilitatornya akan mendampingi ya. Nah, ini dibuatkan tanggalnya saja Bapak Ibu. Bu, kalau seandainya bergeser gimana Bu? Tidak apa-apa. Namanya saja adalah RTL. Tetapi RTL ini Bapak Ibu harus kerjakan. Karena nanti setelah Bapak Ibu merancang RPP Bapak Ibu, merubah, ini kan katanya merancang kembali, artinya merubah RPP yang kita sudah punyai atau modul ajar yang sudah kita miliki, itu kita perbaiki, dan itu kita praktekkan di kelas masing-masing. Jadi kalau ada 3 orang guru yang ikut, 3-tiganya mempraktekkan. Yang 2 akan memvideokan, bergantian ya. Nanti yang akan yang mensupervisi adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolahnya kan juga dilatih tentang pembelajaran mendalam. Makanya kenapa Bapak Ibu yang ikut di kelas kepala sekolah itu harusnya kepala sekolah. Kalau tidak bisa karena sakit dan lain-lain itu digantikan oleh wakil kurikulum gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu yang dipraktekkan tadi itu divideokan. Maksimal paling lama 15 menit Bapak Ibu. Jadi jangan banyak-banyak ya. Nah, nanti yang video itulah nanti Bapak Ibu akan refleksikan ketika on job training yang pertemuan pertama. Biasanya 21 hari ya Bu ya. 21 hari setelah kita pulang pelatihan. Nah, sampai ke siklus 2, 3 dan selanjutnya ya. Nanti pengajar itu sudah tahu link jadwal on ya, itu baru perkiraan ya Bapak Ibu ya, bisa saja nanti mundur atau maju menyesuaikan dengan jadwal dari yang diberikan oleh dinas kabupaten kota masing-masing. Nah, ini untuk RTL-nya Bapak Ibu. Oke, nanti tetap mengirimkan start, assignment dan lain-lain. Nah, ini. Nah, jika sudah, barulah nanti Bapak Ibu akan melakukan tes akhir. Nah, ini ya, tes akhir. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau di saya ini ya, kalau di saya preview, kalau Bapak Ibu kerjakan. Dan jangan sampai Bapak Ibu melakukan tes akhir ini nanti mendahului teman-teman. Jadi kemarin pengalaman ada Lokus yang melaporkan masih mengerjakan RTL, teman-temannya tak sengaja terpencet tes akhir lalu jalan. Nah, karena menyimak narasumber menyampaikan informasi, waktu yang di sini, waktu yang di pinggir sini itu berjalan. Jadi ketika dia sudah buka, dia jawab baru 1, terus narasumbernya kebetulan sedang bicara di depan atau dia mempresentasikan, pas duduk lagi atau pas selesai, ternyata waktunya tinggal 20 atau 10 menit. Nah, terpaksa lah dia jawab. Jadi selesai tidak selesai, kalau ini sudah jadi 00 berarti Bapak Ibu stop sampai di sana. Tidak bisa, dan saya pun dan teman-teman dari BGK pun tidak bisa bantu ya. Jadi mohon Bapak Ibu dengarkan arahan dari pengajar, jangan duluan ya. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu terkendala terkait dengan pengumpulan nih atau masuk ke dalam linknya kita, Bapak Ibu jangan risau, saya share lagi ya. Ini format, tolong literasinya lebih agak dipekakan lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya buka. Ini contohnya Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu bermasalah dalam masuk ke dalam Lokus, Bapak Ibu ketik di WA-nya dengan format seperti ini, tapi mengetiknya harus di apa Bapak Ibu? Di WAG, jadi tidak di japri ke saya atau ke Bu Rahmi atau Bu Anissa, Bu Alma dan lain-lain ya. Bapak Ibu berkomunikasinya di WAG. Yang Bapak Ibu buat formatnya seperti ini. Contoh,
Jadi ini kabupaten kotanya dibuat, lokusnya dibuat, dan nama sekolahnya, nama bapak ibu dibuat. Ini kebetulan saya pakai nama Bu Opet ya. Saya buat nama saya, misalnya Rita Kasriwanti. Nah ini ya, akun belajar saya adalah misalnya Rita Kasriwanti 123 @belajar_id. Misalnya gini ya. Nah ini kayak gini ya. Nanti permasalahan Bapak Ibu buat. Belum bisa masuk LMS kah, belum bisa tes awal kah ya, itu yang Bapak Ibu buat. Jadi mohon di screenshot ya Bapak Ibu, ini contoh yang saya berikan. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk men-screenshot lebih kurang 2 menit, silakan dulu. Saya share screen, besarkan supaya Bapak Ibu bisa lihat. Nah ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak gunakan, kadang-kadang yang kemarin gitu nih Bapak Ibu, WA saya, Bu, saya lokus 2. Kadang-kadang tidak pula ngomong lokus, Bu, saya dari SD sekian, tidak bisa masuk. Nah, saya kan tidak bisa tahu. Kalau misalnya atas nama Rita, banyak nama Rita peserta kan, kabupaten mana, lokus mana. Nah, yang begini-begini nanti kami tidak layani ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak pakai format ini, maka kami tidak akan layani. Jadi Bapak Ibu buat kabupaten apa, lokusnya apa ya, nama Bapak Ibu siapa, akun belajarnya apa ya, kemudian permasalahannya apa. Nah nanti kalau Bapak Ibu ada yang menggantikan kawan yang lain gitu ya, tunggu sebentar ya. Kalau Bapak Ibu ada yang menggantikan kawan lain, harusnya si A yang datang tapi tidak jadi, buatkan di bawahnya itu di sini ya permasalahannya. Saya menggantikan Rahmi dengan akun belajar ID Rahmi @belajarid.com misalnya ya. Belajar ID dengan akun saya. Nah, akun Bapak Ibu kan sudah Bapak Ibu buat di sini. Kalau Bapak Ibu menggantikan, ya, atau misalnya saya belum bisa masuk LMS. Kalau Bapak Ibu belum bisa masuk LMS, tidak usah risau. Tidak usah pula sampai naik tensi, tak usah pula sampai asam urat naik, asam lambung naik, gitu ya Bapak Ibu ya. Kejadian ini bisa terjadi waktu kepala sekolah mendaftarkan akunnya Bapak Ibu. Misal nih, dibuat oleh kepala sekolah Rita 1214 @belajar_id. Karena buru-buru mengetik, terbuat seperti ini. Kan 4-nya kurang tuh Bapak Ibu. Kami sebagai admin, adik-adik admin tidak tahu apakah ini valid atau tidak valid. Yang jelas mereka mendapat data dari Bapak Ibu dan dipastikan nama Rita 121 ini masuk ke ininya, ke aplikasinya. Yang 121214 tadi yang tidak masuk. Nah, tentu Bapak Ibu tidak akan bisa masuk. Kenapa? Yang sudah masuk itu adalah 121. Maka inilah Bapak Ibu nanti sampaikan kalau memang tidak bisa masuk, sampaikan ke kami. Jadi bisa nanti dibantu oleh adik-adik admin untuk memasukkannya ya. Nanti saya kirim nama-nama admin, tunggu sebentar. Admin. Di mana saya pernah mengirim nama admin ini ya. Rahmi. Di mana ya Rahmi? Ibu lupa nama-nama adik admin. Jadi Bapak Ibu menghubunginya sesuai dengan adminnya masing-masing ya. Coba saya cari dulu mana nama-nama adik-adik ini. Nah ini dia. Nah ini silakan dipoto Bapak Ibu. Ini nama-nama adik-adik kita yang ada di kabupaten kota masing-masing, yang membantu kabupaten kota masing-masing ya. Mereka memang sudah ditugaskan untuk memfasilitasi kebutuhan Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti memfasilitasi, Bu, saya kurang
kurang makan Bu, bisa enggak Ibu Tasya memfasilitasi? Enggak bisa ya Bu ya. Jadi Tasya, Amalia, Tiara sampai ke Rahmi. Ini Rahmi ada 2 ya. Rahmi ada 3 Bapak Ibu. Rahmi ada 2. Rahmi 1 dan Rahmi 2. Rahmi 2 itu Rahmi Hati ya. Akan membantu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kesulitan dalam masuk dalam LMS-nya. Gitu ya. Nah, sudah di ini ya, sudah di screenshot. Saya screenshot juga, nanti saya kirimkan di kolom chat Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu informasinya ya. Memang kayaknya tidak semua bisa masuk ya Bapak Ibu ya. Ternyata kapasitas Zoom kita ini 20. Nanti saya akan minta ke Ibu Anissa rekaman dari pertemuan kita. Saya akan kirimkan ke admin untuk dimasukkan ke WA geng Bapak Ibu masing-masing ya. Oke, untuk itu mungkin itu saja dari saya. Saya akan buka pertanyaan dari Bapak Ibu. Tadi yang pertama raise hand Ibu apa ya? Ibu apa tadi ya? Sudah low hand. Oh, berarti tidak nampak ya. Nanti Ibu yang tadi sudah duluan tanya, kalau misalnya apa, silakan jawab ya Bu. Silakan bertanya ya Bu. Kita mulai dengan Pak Zulfaihinda. Silakan Bapak. Halo Pak Zulfaihinda. Pak Zulfaihinda tidak bisa bicara, tidak bisa buka atau gimana? Kita lewat dulu. Pak Yosar atau Ibu Yosar nih, silakan. Sudah itu baru Bapak Rusli Effendi. Silakan Pak Yosar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Yosar, guru dari SMP Negeri 2 Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Yang ingin saya tanyakan di sini Bu, gini, tadi kan di awal Ibu bilang kalau guru MIPA itu harus pilih salah satu. Nah, saya udah pelatihan IN 1, saya lulus 12, tapi yang pergi di sekolah saya itu keduanya Bu, IPA 1, Matematika 1, dan IPS 1, itu gimana Bu? Dan kemudian untuk on 1 kan sehari itu Bu, itu bagaimana prosedurnya sehari itu? Soalnya kami jauh Bu, kami ngajar di daerah 3T. Bisa nggak kami yang daerah jauh ini via Zoom saja atau bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Oke, baik. Kalau berarti Bapak sudah jalan ya? Oke. Udah Bu, kemarin yang tanggal 6 Agustus kemarin. Untuk on 1, Bapak Ibu memang akan berkumpul lagi ke lokusnya. Kita akan menganalisis video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Nanti kita lihat mana yang kurang, mana yang sudah bagus, mana yang perlu kita perbaiki, kita poles, sehingga nanti untuk on 2, Pak Ibu bisa nanti untuk open class. Kalau misalnya pakai Zoom, ini ya Pak ya, nanti tidak maksimal, karena kan nanti akan ada penilaian dan lain-lain gitu. Kecuali misalnya pas nyebrang kapalnya tidak ada yang lewat ya gitu ya, itu kita masih bisa memaklumi gitu Pak. Itu kondisinya ya Pak Pak Yosar ya. Kami ngajar di daerah 3T Bu, keluar dari sana itu 2 jam, acaranya cuma sehari Bu. Kami harus, kalau acaranya hari Rabu, hari Selasa itu kami harus berangkat Bu untuk mengejar sehari itu. Nggak bisa kami yang jauh ini via Zoom saja Bu, karena nggak akan terkejar dengan SPPD yang dari sekolah Bu. Memang sih itu kan untuk kita juga, tapi kalau menurut kami Bu terlalu berat kami di ongkos begitu Bu. Bisa nggak kami yang jauh ini, yang di pelosok sana, yang 2 jam nih Bu, itu 2 jamnya kecamatan dulu Bu, dari kecamatan ke Tapung itu Bu masih ada lagi kami sekitar 4 jam Bu. Nah, apakah nggak ada dispensasi karena untuk mengejar sehari itu Bu? Tapi kalau acaranya seperti kemarin yang 5 hari, kami kejar Bu, karena kami nginap di sana.
karena sehari ini bukan rasanya nggak keberatan lah gitu Bu. Tapi kemarin saya udah tanya juga ke Bu PP saya, yang instruktur saya, coba tanya ke Bu Rita. Nah kebetulan karena Ibu sekarang narasumbernya, makanya saya tanya langsung di sini Bu. Iya. Bapak penerima dana boskin atau bos reguler? Boskin Bu. Nah, kalau boskin Pak, kita kan ikut aturan ya Pak ya, karena Bapak penerima. Jadi uang boskin itu memang khusus untuk kegiatan ini. Coba nanti kalkulasikan dengan Bapak Kepala Sekolah ya Pak ya. Berapa sisa yang bisa dimanfaatkan ketika in, atau misalnya salah satu ketika on. Karena nanti kan ada in 2 ya, kita ketemu lagi di akhir ya. Coba tanya dulu, karena gini Pak, kalau boskin itu nanti akan dicek berat. Jadi uang itu memang digunakan untuk pelatihan mendalam dan coding. Jadi kalau misalnya ada on-nya itu ya seharusnya ikut gitu ya. Tetapi kalau setelah dikalkulasikan memang tak cukup uangnya karena nanti untuk induah saja sisanya untuk menginap dan lain-lain, ya kita akan sampaikan. Saya tidak bisa memutuskan dulu. Saya akan sampaikan ke pusat dulu apakah diperbolehkan atau tidak gitu Pak. Jadi kalau memang secara kalkulasinya benar, tidak ada lagi uang itu karena menyimpan untuk kegiatan indua nanti untuk penginapan dan lain-lain, tentu nanti ketika ada pemeriksaan untuk boskin, Bapak Ibu punya alasan kenapa tidak ikut on, karena memang dari sisi hitung-hitungannya itu sudah tidak cukup lagi, gitu ya Pak ya. Nanti saya sampaikan ke pusat. Berarti nanti hasilnya akan membuka Zoom supaya Bapak Ibu yang dari yang jauh tadi bisa ikut. Gitu ya Pak Yosara? Nah, terima kasih Bu Rita. Ya, jadi tolong dikalkulasikan dulu. Jangan nanti kalau setelah jangan sampai ya Pak ya Bapak tidak ikut on. Tapi nanti di akhir pertanggungjawaban boskin Bapak ada dana yang berlebih. Nah, ini jadi masalah nanti Pak. Ya Pak ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yosar. Langsung Ibu Novia Wardana. Silakan Ibu Novia. Halo Bu Novia. Kalau belum Pak apa dulu? Pak Rusli Effendi. Pak Rusli Effendi silakan buka mikrofonnya. Halo Pak Rusli Effendi. Bapak izin bertanya tadi kan? Kalau tidak Ibu Mbak Zulfai Indah. Buka mikrofonnya Pak. Ini apa kepencet atau apa ya? Kalau enggak Ibu Tien dulu. Ibu Tien Octavia, silakan. Ibu Tien. Suara saya dengar enggak Bapak Ibu ya? Oke, kalau tidak Pak Nur Hadi. Silakan Pak Nur Hadi. Halo Pak Nur Hadi. Kalau tidak saya lower hand-nya ya. Ibu Marisa, silakan Ibu Marisa. Oh, tidak bisa mengaktifkan suara. Baik, saya ini sama Nisa dulu. Tadi siapa namanya? Ibu Marisa. Ibu, assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Aku izin bertanya Bu. Maaf ya Bu ya, saya nggak apa kamera karena ya, juga nih Bu di sini. Ini Bu, saya tadi udah login ke apa kan, ke itu kan. Nah, mungkin karena saya punya 2 akun nih Bu, ini kan saya ngajar di SMA. Sekarang saya ngajar di SMP Bu. Jadi saya pas login tadi, itu awalnya saya login dengan akun SMP. Cuman ketika Ibu suruh kan ada tuh apa LMS hubungkan. Nah, pas hubungkan itu Bu, dia terhubungnya ke akun SMA. Itu apa nanti bermasalah atau enggak Bu? Oh, jangan ambil yang SMA. Ibu di SMP sekarang kan? Ya, sudah Bu, sudah saya ganti ke SMP. Udah 3 kali saya coba Bu. Kan awalnya kan terbaca tuh akun Anda sudah ke akun SMA.
Nah, saya ganti akun lain, kan ada option tuh ganti akun lain. Nah, saya masukkan akun SMP saya, tapi dia tetap ke SMA, Bu. Atau karena saya dulu penggeraknya di SMA, Bu. Makanya Gini dia aja, yang di SMA logout. Udah saya logout, Bu. Saya login pakai akun SMP kan. Nah, dan ketika hubungkan itu, saya masukkan awalnya itu akun SMP. Nah, cuman ketika terhubungnya, dia langsung terhubung, Bu, otomatis ke SMA. Saya logout dari sana, saya login lagi pakai SMP, tetap lagi ke SMA lagi. Udah 3 kali. Waktu mendaftar kemarin, kepala sekolah pakai SMP. Bu. Nah, cuman yang muncul, Bu, Lokus 12 di akun SMA itu. Berarti nanti Ibu lapor ke admin. Ada nama admin tadi yang sudah lapor, ya Bu, sudah saya cek tadi, cuma belum dibalas kayaknya. Oh iya, dia dicek sekarang, bukan sekarang langsung dieksekusi ya Bu ya. Teman-teman ini juga sedang mempersiapkan kegiatan kita. Jadi silakan dicek, dikirim. Kalau misalnya 1 kali 24 jam tidak ada direspon, baru WA ke saya. Nanti saya yang mengingatkan mereka. Jadi karena kan teman-teman kita ini juga ada kegiatan lain dan mereka juga mempersiapkan kegiatan lain, tentu tidak bisa hari ini selesai dan hari ini kirim WA, hari ini detik ini juga harus selesai. Gitu ya Bu Rama ya? Ya. Oke, ya, baik, terima kasih. Pak Indah tadi yang sudah resen duluan. Oh berarti belum ya. Pak Arif Rahman, silakan Pak Arif Rahman. Ya Bu, Assalamualaikum Bu. Ya. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu, ini sudah saya WA, sudah saya hubungi juga penjab kami Bu, tapi tidak ada balasan. Saya Arif Rahman Bu, dari Bekasi Bu, Pak. Masalahnya tentang apa Pak? Saya kebetulan dengan waktu yang sama juga pelatihan BCKS Bu. Nah, yang untuk saya lokus tanggal berapa Pak? Tanggal 1 sampai 17 Bu. 1 sampai 7 itu dia daring. Itu kan Pak? Daring Bu ya, daring Bu. Ya, daring berarti Bu. Kan bisa nyambi ya Pak? Itu yang jadi apa Bu, nanti kalau saya ikut di kelas ini sebenarnya kami tunggu-tunggu juga Bu. Kami bulan Juli sudah bayar itu, cuman ada permasalahan mungkin dari kawan-kawan yang lambat, sehingga pagi kemarin baru dikeluarkan jadwalnya. Nah, bentrok itu Bu. Nah, kemarin kawan juga udah hubungi penjam, katanya suruh diganti Bu. Nah, saya sendiri karena belum jawaban pasti saya yang bertanya, saya masih ragu. Makanya di sini saya bertanya Bu. Ya, baik. Itu solusinya gimana Bu? Karena saya udah buka juga untuk BCKS-nya itu tugas juga Bu, tugas mandiri juga selama 7 hari. Di sini fokus nanti 4 hari mengingat dan menimbang rasanya sanggup atau tidak gitu. Saya paham. Jadi gini, Bapak Ibu yang kebetulan ikut BCKS, fasilitator Bapak juga ada yang ikut BCKS besok. Itu berarti Bapak di hari yang kalau Bapak ingin fokus di BCKS bisa menugaskan wakil kurikulum untuk ikut. Ya Bu. Menggantikan Bapak di kegiatan PM. Ya Bu. Berarti nanti Bapak melaporkan ke Ibu Rahmi akun kan berarti apakah ini kembali ke Bapak nih, apakah tetap akun Bapak, berarti si ibunya Bapak kasihkan passwordnya supaya si ibu bisa masuk atau gimana gitu ya Pak ya. Saya kembalikan ke Bapak. Jadi kalau tetap pakai akun Bapak, berarti si wakil kurikulum hanya membantu menyelesaikan tugas-tugas dan hadir dan menandatangani absen. Tapi nanti di on 1 sampai in 2 Bapak ikut lagi. Atau opsi kedua, wakil kurikulumnya pakai akun dia, berarti dia nanti yang dapat sertifikatnya gitu Pak. Gitu Bu ya. Pak ya? Ya bentar Bu. Kebetulan wakil kurikulum kita juga kurang sehat. Saya udah konfirmasi. Nah, satu-satunya yang bisa itu guru mapel Bu, guru PAI. Sementara Ibu tadi anjurkan jangan guru mapel kan gitu. Tapi untuk guru Bu, kalau untuk KS ini bisa tuh Bu. Intinya gini Pak, ketika dia ikut, nanti bisa enggak dia menyampaikan ke Bapak, kan nanti tugasnya kan di on-nya tetap Bapak yang mengerjakan. Untuk menyelaraskan visi misi dan lain-lain. Kalau bisa sih pengembang kurikulum Bapak yang ikut.
Dia kurang sehat, Bu. Nggak bisa deh, Bu. Dia ada... Kan pengembang kurikulum banyak, Pak. Bukan pengembang kurikulum ya, Pak. Bukan wakil kurikulum. Pengembang kurikulum itu seingat saya tidak hanya satu orang, kan? Kita SD, Bu. Jadi masing-masing Bapak punya SD. tugas, Bu. Ya, kita Oh. masing-masing udah ditugaskan. Yang siswa ini, kurikulum ini. Kalau enggak ini guru senior ya? Senior udah kita tugaskan yang untuk guru, Bu. Kemarin coding 1. Kita kebetulan boskin, Bu. Oh. Ya, kan guru kelas ada berapa orang? Kita rombel 12, Bu. Cuman ada beberapa kendala lain, kayak ibu menyusui, dan juga yang kurang sehat, gitu, Bu. Terus ada juga yang persiapan pernikahan, gitu, tanggal 7, Bu. Kita nggak mengganggu lagi, kan, gitu. Iya. Ya berarti ya terpaksa lah guru Pak tadi yang ikut. Ya intinya gini aja Itu, Pak, dia izin, Bu. Di BCKS, kalau saya tidak salah, kemarin buka PM-nya juga ada, Bu. Ya. iya ada. Cuma kan nama Bapak, ya kan LMS-nya beda Pak. Nah, itulah kendalanya. Nanti saya misalnya in 1 nggak saya, tiba di O dan in 2 saya, itu kan nggak sinkron, Bu. Cuman saya nanti bisa masuk seperti itu, kan? Yang tadi Itu itu bisa kendala saya, Bu. dikomunikasikan ke Bapak. Ya, Saya Bu. terserah Bapak aja. Kalau Bapak tidak lanjut sampai on in 2, berarti kan pakai akunnya si guru. Berarti di PM itu di sertifikat kepala sekolahnya Bapak tidak